Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Honda CR-V generasi pertama tahun 2000, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Bayu dari Jakarta Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat referensi mulai dari harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, kemudian harus ganti oli, ganti ban, perbaikan kaki-kaki. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas. Pasti ada yang perlu dirapikan unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi mobil ini akan kita bereskan. Kita akan rapikan, baru setelah itu kita kirim kepada pemesan. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, hanya dia ada jamur di dalamnya seperti ini. Bisa dibongkar, dibersihkan, kemudian disilan ulang, nantinya bisa bening. Hitungannya satu lampu 150.000 jika ada yang dibongkar dan di repair. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini namanya juga mobil bekas dipakai ya. Ada lecet di samping-samping bumper. Chrome yang ada di grill ini masih baik. Nah, bagian kiri ada yang pecah. Jadi hitungannya satu panel, jika mau diperbaiki satu bumper hitungannya 500.000. Headlamp bagian kiri utuh. Kemudian kap mesin ada bule di bagian ini. Ini antara bisa dipoles dan tidak bisa dipoles. Jika hanya jamur bisa hilang dipoles. Jika tidak bisa dipoles berarti cat ngelotok. Jadi harus dicoba dulu. Masuknya ke tukang salon. Jika tidak bisa dipoles berarti harus dicat ulang satu kap mesin, hitungannya satu panel 500.000. Saya akan ukur ketebalan catnya 123 mikron. Jadi pernah dicat ulang hanya satu kali, disiram saja karena ketebalan yang original itu di 90 mikron. Velgnya masih original 15 inci. Catnya juga masih original dari tahun 2000. Tapi sudah ngelupas bule lecet ya, namanya juga dari tahun 2000. Pecah tidak ada, bengkang tidak ada, masih layak dipakai untuk velg ini. Jika mau dimuluskan juga bisa, kita cat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Mau diganti warna biru juga bisa, hitam juga bisa, hitungannya sama. Produksi ban di tahun 2016, pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2016 sudah expired. Ketebalan juga sudah di 3,44 mm. Sudah tipis. Jadi sudah saya sampaikan kepada pemesan, ban depan kanan ini minta waktunya diganti. Untuk jenis ban seperti ini 205 70 R15 harganya di 780 ribuan. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan tebel, masih layak dipakai. Dengan fender bagian kanan utuh, fender depan kanan kondisi catnya baik, jadi beberapa ada yang bisa dilewat, tidak semua dicat ulang ya.
ketebalan 150 mikron, pernah disiram saja satu kali, mikasen utuh, spion bagian kanan ini ada baret juga sama, tapi bisa dipoles, baretnya baret halus. Kemudian pilar-pilar ini ada yang masih original, di bawah 100 mikron masih ori. Bagian atas sudah pernah dicat ulang, hanya disiram satu kali. Roof rail utuh, bagian atas ini jamur, bisa hilang dipoles, pecah, lecet tidak ada. Antena utuh, velg belakang kanan sama, catnya masih original, kondisinya sama dengan depan, jamur, kemudian bule, lecet ada, pecah tidak ada, bengkang tidak ada. Bisa dicat ulang, hitungannya tadi jika ingin mulus total 150.000 satu velg. Kemudian untuk pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya, kampas rem bagian belakang masih bagus. Dan untuk ban belakang ini tidak ada produksinya, ditutup. Jika kita lihat fisiknya ada beberapa retak dan ketebalan juga sudah tipis ya. Jadi ban belakang ini juga saya sarankan untuk diganti. Sama ketebalan di 3,84 mm. Jadi ban belakang bagian kanan ini sama, minta waktunya diganti. Hitungannya tadi satu ban 780 ribuan. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Add-on over fender juga keliling, kondisi catnya baik. Pintu bagian belakang kanan baik. Dan di sini ada stiker ya, jika dilepas biasanya catnya ada yang nempel di stiker. Jadi hitungannya jika mau dilepas stikernya, saya pahitkan bagian ini satu titik jika ingin mulus total ya. Overall sih tidak ada pecah parah, masih enak dilihat untuk bagian samping, dan rata-rata pernah dicat ulang. Tapi ketebalannya masih baik, masih di bawah 200 mikron, 134 mikron, jadi hanya pernah disiram cat saja, tidak ada dempul tebal. Karet-karet balon ini juga sudah kita cek, masih pada bagus. Las titik pabrikan juga semuanya utuh. Kemudian untuk sealer pintu juga utuh. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras, karena sudah kita cek mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D. Las titik pabrikan di pilarnya utuh, sealer pintu juga semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Meskipun sudah pernah dicat ulang, sudah kita ukur dengan alat coating thickness, ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal. Hanya pernah disiram satu kali cat saja. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Kemudian untuk stop lamp bagian kiri sama utuh, sudah dapat rear wiper. Dan bagasi belakang ini pernah dicat ulang sama. Kemudian ban serep, di sini ada seretannya ya. Sudah tipis. Nah ini, jadi saya sarankan untuk diganti untuk ban serep juga. Tapi untuk ban serep sih sebenarnya bisa ngambil dari ban bekas yang masih agak tebel lah. Ini kan udah bener-bener tipis ya. Di sini ketebalan di 1,61. Jadi jika mau diganti bannya semua baru, ada yang 3 mm itu ditaruh di ban serep. Yang seperti itu juga bisa ya, karena ban serep kan jarang turun. Jadi yang bekas yang lumayan masih tebel bisa ditaruh untuk ban serep. Kemudian untuk bumper belakang ini pernah dicat ulang sama, kondisinya baik. Reflektor bagian kiri, nah di sini ada yang pecah. Saya lihat di marketplace agak susah barangnya. Mungkin jika cabutan sih banyak, harganya mungkin pahitnya di 500.000 lah sampai 1 juta. Atau ini di repair bisa, jika ingin
tidak masuk air saja bisa di repair. 100.000 satu lampu, ditambah mika kemudian dipernis. Bagian bumper belakang ini juga ada luka-luka yang tidak bisa dipoles. Hitungannya jika mau dicat ulang satu panel, satu bumper, hitungannya 500.000. Nah, reflektor bagian kanan utuh. Untuk Honda CR-V generasi pertama, bagian kaca belakangnya ini bisa dibuka seperti ini. Tuasnya ada di door trim bagian driver. Tapi ini bermasalah dari mekanikalnya. Jadi tombolnya sih masih aktif bekerja, tapi tidak bisa ngunci. Sudah saya sampaikan kepada pemesan harus dicek dulu nanti. Mudah-mudahan hanya seling saja bisa diperbaiki yang seperti ini. Paling sekitar jasa saja 200.000. Jika pahit harus ganti motor juga paling sekitar 500 ke atas lah. Bisa banyak ada persamaan. Dan ini untuk bagian belakangnya masih pada original. Joknya seperti ini, karpetnya masih pada original, dongkrak kunci roda, toolkit juga semuanya ada disimpan di bawah sini, masih utuh, hanya beberapa kotor bisa hilang di salon. Dan untuk sealer pintunya juga masih pada utuh, rear cross member ini juga utuh, las titik pabrikannya masih ada dan masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari sealer bagasinya masih utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri sama produksinya ditutup. Jadi tidak bisa terlihat produksinya tahun berapa. Tapi kita bisa lihat dari fisiknya dan ketebalan sudah 3 mm. Jadi waktunya diganti untuk ban belakang bagian kiri. Kemudian untuk pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake kanan kiri, kampas rem bagian belakang masih tebal. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang, hanya ada bule ya. Cat original ngelotok, lecet sedikit, bisa hilang. Hitungannya jika ingin mulus total dicat ulang. Hitungannya 150.000 tadi satu velg. Di bagian add-on over fender dia ada yang lecet juga, hitungannya dicat ulang jika ingin mulus. Fender belakang kiri, pintu depan kiri, beberapa sih banyak yang bisa dilewat, hanya beberapa saja ya. Jamur bisa hilang dipoles. Nah, di bagian spion ini luka, tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total dicat ulang bagian spionnya. Fender depan kiri catnya baik, tapi untuk add-on over fender keliling ya dicat ulang. Warna hitam doff. Berikut di side body molding ini baiknya dicat ulang jika ingin mulus total. Rata-rata sudah pernah dicat ulang tapi ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal, 177 mikron, jadi pernah disiram saja, tidak ada dempul tebal. Kemudian mikasen utuh. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2016. Sama dengan depan, ketebalan 3 mm dan sudah expired. Jadi keempat ban mobil ini minta waktunya diganti. Hitungannya tadi satu bannya 780.000, tinggal dikalikan 4. Kemudian untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang, layak dipakai. Hanya ada lecet dan bule. Jadi jika ingin mulus total semua velg dicat ulang. Hitungannya 150.000 satu velg. Dan untuk ampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel, bagian kiri juga pastinya tebel karena setiap diganti itu satu set. Nah ini, jadi untuk ampas rem bagian depan, bagian belakang semuanya layak dipakai. Linear fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk keseluruhan sudah pernah dicat ulang dan itu wajar, mobil ini tahun 2000. Yang original bahkan masih ada di pilar-pilar di bagian dalam-dalam pintu itu masih original. Dan untuk kondisi saat ini sebenarnya pecah parah sih tidak ada, overall masih enak dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail di bagian bumper, sela-sela pintu, kemudian bumper belakang, di bagian add-on over fender ada yang lecet tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total semuanya berikut dengan velg saya hitung ada 5 panel.
Jadi 2.500.000 untuk perbaikan eksterior mobil ini. Dan ini bukan PR fatal. Namanya mobil bekas, ada lecet itu wajar, bisa dilewat. Artinya lumayan 2.500.000. Tapi jika ada dana lebih, pemesan pengen mulus total ketika mobil ini diserahkan, ya kita cat ulang, bisa kita bantu karena di sini saya ada tim body repair. 2.500.000 itu sudah keliling total berikut dengan velg. Kemudian mobil ini yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, rata-rata hanya pernah disiram saja, tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu, rear cross member semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Kemudian poles sih perlu beberapa, ada jamur di bagian atap, di bagian velg. Jamur itu bisa hilang, baret halus itu bisa hilang di salon hitungannya. Salon itu mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Total untuk jenis mobil besar, MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Honda CR-V generasi pertama ini mesinnya 2000 cc, 4 silinder. Tenaganya 133 horsepower, torsinya 180 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Mobil ini two wheel drive. Ada satu varian lagi all wheel drive. Untuk yang two wheel drive ini dia penggerak roda depan, kemudian transmisinya otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review test rata-rata dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya masih sempurna. Kemudian radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, kemudian bagian steering rack kering, dan untuk bagian bawahnya selas roda kiri kering, karter, gearbox matic kering, seal krek as kering. Nah, di sini ada karter mesin minta waktunya diganti. Packing karternya sudah saya sampaikan kepada pemesan. Namanya juga mobil tahun 2000. Packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika memang umur sudah minta waktunya diganti, itu wajar. Ini seal krek as kering, selas roda kanan kiri kering. Nah, di sini karter mesin minta waktunya diganti. Ada yang minta waktunya diganti. Sudah saya sampaikan kepada pemesan untuk bongkar karter berikut ganti packingnya itu di 1 juta beres. Mobil ini kilometernya 200.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin, penggantian oli transmisi otomatis tidak ada catatannya. Untuk olinya sih semuanya masih bagus, masih pas di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Mungkin normal diganti tapi tidak dicatat ya. Bisa jadi gantinya sendiri. Ini hasil tes oli mesinnya. 46,0%. Alat ini menunjukkan oke, artinya olinya tidak jelek banget, ada normal, pas di takarannya juga di dipsticknya, tapi tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk ganti oli mesin berikut dengan filter 400.000. Kemudian untuk jenis matic konvensional AT, dia ada dipstick olinya. Posisinya di sini agak sulit ya. Untuk minyak rem bagus, tidak ada kadar air yang tinggi. Alat ini menunjukkan oke, jadi tidak perlu kuras lagi. Agak sulit dipsticknya di sini. Nah, ini ya masih merah pas di takerannya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. Kita akan masukkan ke dalam gearbox. Ini sudah masuk. Ini hasil tes
Oli transmisi otomatisnya. %32,1%. Alat ini menunjukkan oke. Artinya oli transmisi otomatisnya ada, tidak tekor, tidak jelek banget, tapi tidak ada catatannya. Dan yang bagus itu dia di 70%. Jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk ganti normal oli transmisi otomatis itu di 500.000. Kemudian aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes kesehatan akinya, CCA 300, place white. Good, bagus. Histori pembelian juga ada ini. 2022 di soft and drive. Masa pakai aku juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi masih baik, hasil tesnya juga baik. Dan untuk kap mesin ini sealernya utuh, stiker masih pada original, utuh. Apron, cross member depan, las titik pabrikan, bullhead, peneng ini juga masih bawaannya semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, tapi kabarnya nanti dikirim ke sini, lagi dicari, tapi dijanjikan ada. Belum immobilizer, jika mau dibuatkan kunci cadangan juga masih murah, 150.000 buat anak kunci seperti ini. Kemudian tuas pembuka kap mesin ini dia patah. Jadi rencananya mau dikirim juga oleh ownernya, sudah order barangnya dan tinggal pasang saja. Kabarnya seperti itu, sekalian kirim kunci serep. Remote-nya aktif tapi dia central lock-nya tidak bekerja. Nah ini. Jadi kemungkinan sikring central lock-nya bermasalah atau ada jalur putus. Bisa jadi pistol central lock-nya rusak. Jika harus ganti semua pistol itu di 500.000 saya pahitkan. Karena harus dibongkar dulu ya. Tapi jika hanya sikring relay itu paling urut kabel saja 100 sampai 200.000. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Power window tombolnya di sini ya. Autonya masih aktif bagian driver ini. Kemudian bagian depan kiri kaca filmnya baik, cuma bening ya. Power window aktif, kaca film bagian belakang sama bening, ini mungkin nomor 20. Power window aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window aktif. Untuk electric mirror di sini tombolnya bagian kanan electric mirrornya aktif, gerak, bagian kiri sama semuanya aktif, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Dan ini untuk joknya, aslinya seperti ini fabric dan kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Karpet lantainya juga masih original. Kemudian mobil ini tidak ada bekas banjir. Untuk besi-besi di jok ini tidak ada karat. Ini saya akan shoot dengan handphone. Tidak ada karat, jadi jelas tidak bekas banjir ya. Nah ini marker pabrikan juga masih pada ada. Kepala-kepala bautnya ada markernya ya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kemudian ini pembuka kap mesin tuasnya patah seperti ini, dibuatkan kawat seperti ini. Tapi sudah dibelikan oleh ownernya, katanya sedang diorder. Jadi nanti nyusul dengan kunci serep dikirim ke rumah saya. Jadi tinggal dipasang saja jika memang sudah dibelikan. Paling sekitar 100.000 lah jasa pasangnya. Kemudian untuk pembuka kaca belakang ini tombolnya masih aktif, kedengeran. Nah, tapi memang tidak bisa mengunci dan tidak bisa membuka. Mekanikal belakangnya ada yang bermasalah, nanti kita cek. Yang penting kan motornya masih aktif ya. Inilah door trim belakang kanan, sama detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini ada cup holder, kemudian bagian kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini utuh, hand grip model memanjang sampai ke belakang.
kecuali yang depan model rentur, kondisinya baik. Lampu-lampu kabin ini juga aktif. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya, PKB-nya 1.995.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 12 2023, plat 2025. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Nama di BPKB dan di STNK masih satu nama. Faktur juga masih disimpan. Jadi luar biasa ya. Mobil ini tahun 2000, tapi masih tangan pertama. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Kemudian ini untuk jok bagian belakang sama, masih original, fabric dan kondisinya baik. Tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 200.000. Dan ini sangat rendah sekali. Mobil ini tahun 2000. Pemakaian normal dalam 1 tahun 15.000 sampai 20.000. Artinya normalnya harusnya 300.000 di tahun 2000 seharusnya. Dan mobil ini hanya terpakai dalam 1 tahun itu 10.000. Jadi termasuknya mobil ini kilometernya rendah. Wajar ya, mobil tahun 2000, setir sudah di retrim. Tapi kita bisa lihat di sini masih kencang dan retrimnya juga rapi. Kemudian pedal rem gas ini masih ada karetnya originalnya. Seharusnya kan sudah tidak ada ya, karetnya sudah diganti atau di cover. Dan mobil ini ada buku manual book, buku servis tidak ada. Adapun pastinya tidak akan servis record ya, mobil tahun 2000. Jadi jika kita melihat dari ciri-ciri setir yang masih baik, pedal rem dan gas juga masih original karetnya, dan mobilnya masih tangan pertama, belum banyak tangan. Jarang ada mobil yang masih tangan pertama diputar-putar kilometernya. Jadi mobil ini jelas bukan mobil yang kilometernya 300.000 atau 400.000, itu bukan. Bukan mobil ciri-ciri kilometer tinggi. Mobil ini real 200.000 masuk akal. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada. Ini hanya kertas, catatannya tidak ada. Oh, ada 193.000 sudah kelewat ya. Jadi saya sarankan untuk diganti oli transmisi otomatis dan oli mesinnya. Tadi untuk oli mesin 400.000, oli transmisi otomatis 500.000. Kemudian mobil ini untuk soket OBD2-nya itu tidak ada, jadi tidak bisa kita diagnosa. Jadi paling kita lihat dari RPM-nya yang harus stabil, kemudian ketika mesin hidup, check engine harus mati, tekanan oli harus mati, aki harus mati. Artinya jika ada indikator aki misalnya nongol di klaster, itu berarti alternatornya bermasalah. Atau ada sensor yang mati, check engine-nya dia akan nyala di klasternya. Jadi jika kita melihat dari ketika mesin hidup semuanya mati, indikator RPM juga stabil, jelas mobil ini kelistrikannya bagus, pembakaran juga masih sempurna. Dan ini door warning ya, bagian bagasi belakang kan tidak bisa ditutup, jadi indikator kacanya ngebuka. Dan ini seat belt, ketika saya pasang seat beltnya dia pasti mati, dan di sampingnya parking brake, ketika saya turunkan dia mati. Untuk kelistrikan mobil ini normal. Kemudian untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Kemudian klakson ini dari sini aktif, suaranya juga baik. Kaca depan ini ada yang baret, tapi memang di samping ya, posisinya di sini dan di bagian ini, bukan di tengah. Ini bekas karet wiper. Jadi lama tidak diganti, akhirnya membuat baret di kaca. Tidak pecah kacanya, pandangan juga, visibilitas juga masih baik. Artinya jika ingin dihilangkan juga baretnya bisa masuk ke spesialis kaca. Cuma memang agak mahal, 600.000. Ini masih baik, belum merusak pandangan ya, bukan di sini baretnya. Kemudian untuk wipernya aktif, tapi memang ngipasnya sudah kurang detail ya, jadi karet wipernya baiknya diganti. 150.000, akhirnya masih hidup. Kemudian untuk bagian belakang aktif juga sama, masih baik, tapi jika mau sekalian diganti juga bisa. 70.000 karet wiper bagian belakang.
Kemudian untuk ventilasi AC masih pada baik. Di sini ada tempat koin. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih baik, ventilasi AC bagian tengah utuh, lampu-lampu masih pada aktif. Nah, jam digital mati. Saya lihat di marketplace banyak yang jual tapi mahal banget. Ada yang 1.500.000, ada yang 700.000, ada yang 1,2, ada yang terima servis. Paling kita coba nanti servis ya, 200.000. Saya lihat terima servis di marketplace. Jika mau langsung diganti juga bisa, barang yang ready ada, tapi memang agak mahal harganya. Head unit sudah diganti, monitor aftermarket, merek Pioneer, aktif. Kemudian kamera mundurnya juga aktif. Tapi memang kadang nyala, kadang tidak ya kamera mundurnya. Nah ini aktif. Tanggung saja mungkin tadi. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk saat ini sih memang tidak ada masalah, tidak delay, tidak jeduk. Tapi memang untuk mobil tua biasanya di kilometer 250.000 sampai 300 mungkin sudah waktunya harus overhaul ya. Tapi untuk saat ini sih tidak, masih normal. Mudah-mudahan sih masih awet. Tergantung pemakaian, nanti ganti olinya jangan terlalu lama. Kalau menurut saya 20.000 sudah diganti lagi. Dan baiknya ganti olinya di bengkel resmi. Jadi kita dapat oli yang benar-benar original. Untuk saat ini transmisi otomatisnya normal, perpindahan otomatisnya juga masih baik, overdrive-nya ini juga masih aktif. Ada di klaster menunjukkan aktif. Kemudian untuk AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 33,5 derajat Celcius. Kita akan tempelkan di sini. Pelan-pelan turunnya ya. Sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika tidak dingin tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Saat ini sudah dapat di 29 derajat Celcius. Pelan-pelan turun. Kita tunggu. Dingin AC-nya. Hanya kita perlu perlihatkan ya. Ini posisinya mobilnya berhenti, RPM di 900. Artinya jika kita gas, kemudian kita jalan mobilnya, itu biasanya cepat dapat 26 derajat Celciusnya. Dan saat ini sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Kemudian untuk vakum AC-nya sih mobil ini kemarin pas waktu saya test drive itu agak bermasalah. Naik turun RPM-nya, tapi kadang-kadang ya, dan saat ini kan sedang AC nyala. Kemudian RPM-nya stabil di 900. Tapi kemarin pas waktu test drive, saya menemukan RPM itu naik turun. Itu dari vakum AC. Karena jika kita matikan AC-nya normal. Sudah saya pahitkan jika memang nantinya bermasalah ya dari situ, dari vakum AC. Atau langsung diganti juga bisa. Kemarin saya cek partnya berikut dengan pemasangan 700.000 lah untuk penggantian vakum AC. Kemudian untuk bagian konsol box di bagian sini masih pada utuh, ada soket lighter. Dan ini parking brake mechanical, masih pendek, artinya masih kampas rem belakangnya masih tebal. Umumnya jika sudah tinggi ke belakang, kampas remnya sudah habis belakangnya. Dan ini masih pendek. Di sini ada 2 buah cup holders, masih baik kondisinya. Dan seat belt ini juga fungsinya bagus, pengaturan sudah adjustable, hand grip model lentur, keadaannya fungsinya baik. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, kondisinya aktif, masih baik. Lampu-lampu baca juga semuanya aktif. Spion tengah sudah dynex. Sun visor bagian driver sama ada vanity mirror, dan kondisinya utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Bayu dari Jakarta Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini masih normal, senyap. Kanan kiri tidak ada suara, suspensi juga masih baik. Sepertinya kaki-kaki pernah diperbaiki oleh ownernya. Yang pasti mobil tahun 2000 ya. PR-nya pasti kaki-kaki, perbaikan bodi. Kemudian lagi biasanya
harus ganti ban, parking dan seal. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer termasuknya rendah di tahun 2000 mobilnya. Artinya yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang kilometernya tinggi banyak, yang bekas banjir juga banyak, namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak dibeli. Artinya PR-nya selama masih bisa saya bereskan, masih akan saya rekomendasikan kepada pemesan. Karena di channel ini kan kita bisa bantu rapi-rapi. Selama PR-nya itu masih bisa saya bereskan, mobilnya masih tetap saya akan sarankan diambil. Mobil ini pembelian di harga 66.500.000. Pemesan sendiri langsung nego dengan ownernya. Jadi kita di sini terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pesan mau cari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook, atau unitnya dari kami. Seperti mobil ini kan unitnya dari kami, kemudian setelah inspeksi unitnya dihitung masih masuk, pas waktu transaksi pemesannya langsung nego dengan ownernya, itu bisa. Jadi semuanya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Detail mobil ini yang saya jelaskan, PR-nya itu habis di 11 jutaan. Jadi totalnya mobil ini berikut jasa, berikut dengan rapi-rapi, di 83.800.000 lah kira-kira. Jadi sebenarnya bisa beberapa ada yang dilewat. Misalnya perbaikan bodi 2.500.000. Kemudian lagi beberapa banyak yang bisa dilewat lah. Banyak yang tidak fatal, poles lampu. Jadi misalnya dananya minim, mau beberapa saja yang akan dilakukan perbaikan. Yang seperti itu juga bisa. Jadi tergantung pemesan. Jika dananya banyak ya semuanya dilakukan, dikerjakan, juga siap kami bantu. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Honda CR-V generasi pertama tahun 2000 sampai 2001, untuk update harga saat ini dana aman. Siapkan dana di 75 juta sampai 85 juta. Untuk pembelian sih mungkin di harga 66 seperti mobil ini sampai di 70, tapi untuk rapi-rapi biasanya untuk mobil yang umurnya sudah 20 tahun ke atas itu pasti rapi-rapinya antara 10 juta sampai 15 juta. Jadi kita harus ada spare dana yang lumayan banyak untuk rapi-rapi unitnya. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi di sini kembali lagi, jika memang rezeki dapat unitnya, PR-nya sedikit tidak banyak, atau beberapa detail yang saya jelaskan di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Mau dipilih-pilih dulu, yang penting-penting saja dulu. Ya mungkin dana 75 juta pun sudah all in semuanya. Jadi tergantung pemesan. Kita bisa bantu semua. Kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya kita akan sampaikan nanti. Silakan tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget sedikit, pengen dapat mobil apa, nanti kita akan jawab di postingan terbaru Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini. Pertama kali saya buat video, nomornya sudah ini. Video 3 tahun yang lalu juga silakan cek. Nomornya hanya ada satu. Ini yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi kita batasi, di setiap 5 list pesanan tersisa baru kita buka pesanan lagi. Pertama silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah booking slot. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa untuk melihat update list tersisanya. Setiap hari kita share di story
Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf kita slow respon, jadi balasnya kita bertahap, satu per satu. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, baiknya Anda sabar, karena kita slow respon. Tapi pasti kita akan balas pesan Anda jika Anda sabar. Jadi silakan jangan lupa waiting list, booking slot di hari buka pesanan, kita akan kabari Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.